Ini siapa? Ini kambing kita untuk kurban nanti, Rohman. Begitu ya, Bu. Asyik, tahun ini kita bisa berkurban. Iya, alhamdulillah. Karena ibu sangat ingin berkurban, ibu pun selalu semangat menabung untuk beli kambing ini. Masya Allah, semoga Allah selalu melancarkan dan memberkahi rezeki kita ya, Bu. Amin. Bu, kenapa umat Islam dianjurkan untuk berkurban? Umat Islam dianjurkan untuk berkurban karena berkurban adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, selain bentuk rasa syukur kita, berkurban pun sebagai bentuk rasa peduli kita pada sesama. Hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan ini, kita semua bisa merasakan kelezatan hidangan daging kurban. Pahala yang berkurban pun berlipat ganda. Begitu, Rahman. Begitu ya, Bu. Wah, berkurban ternyata perintah langsung dari Allah ya, Bu. Dan punya banyak manfaat di dalamnya. Betul, Rahman. Oh iya, berkurban juga ada sejarahnya loh. Mau dengar ceritanya? Wah, begitu ya, Mas? Mau, Mas. Rohman senang sekali dengar cerita. Tapi berceritanya sambil kasih makan embek ya. Kasihan, sepertinya dia kelaparan. Yuk kita ke sana. Yuk, Bu. Baik, Mas mulai ya. Sejarah kurban bermula dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun sangat sedih. Di satu sisi, Nabi Ismail adalah putra kesayangannya yang kehadirannya sudah lama dinantikan. Di sisi lain, Nabi Ibrahim sangat ingin menaati perintah Allah. Tapi, bagaimanapun, mimpi itu harus diceritakan pada Nabi Ismail. Lalu, Nabi Ibrahim menanyakan bagaimana pendapat Nabi Ismail. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu?" Nah, Rohman, kau tahu tidak apa jawaban Nabi Ismail? Pasti Nabi Ismail menolaknya kan, Mas? Kan disembelih itu pasti sakit banget.
Kena jarum aja udah sakit, apalagi kalau disembelih. Hi. Kamu salah, Rohman. Jawaban Nabi Ismail di luar dugaan. Ia menerima perintah itu dengan ikhlas. Dalam sambungan Quran surat As-Saffat ayat 102 tadi, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku orang yang sabar." Masya Allah, sungguh luar biasa kesabaran dan keikhlasan Nabi Ismail ya Mas. Lalu bagaimana lanjutan ceritanya Mas? Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Nabi Ismail pun dibaringkan. Dengan mata basah berlinang air mata, Nabi Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya, Rohman? Tidak tahu Mas, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelepisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih, tapi digantikan oleh seekor domba yang gemuk dan sehat. Begitu Rahman ceritanya. Masya Allah, ternyata di balik kurban itu ada sejarah dan hikmah yang luar biasa ya Mas, Bu. Masya Allah, cerdas dan solihnya anak-anak ibu. Iya, betul Rahman. Kita sudah sepatutnya mematuhi perintah Allah dan meneladani kisah-kisah para nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail punya kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam menghadapi suatu ujian. Kita pun harus bisa mencontohnya. Ujian dan cobaan yang menimpa kita dari mulai wabah virus corona, diuji sakit, bahkan kehilangan teman, kerabat, saudara, atau orang-orang yang kita sayang, kita harus sabar dan ikhlas menerimanya. Iya Bu, insya Allah aku akan meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Aku akan lebih sabar dan ikhlas agar Allah sayang dan menambah pahalaku. Sama Mas, aku pun ingin lebih ikhlas dan sabar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Amin. Semangat untuk terus jadi anak yang solih ya, Ibad, Rahman. Insya Allah, siap Bu. Nah, sekarang yuk kita pulang. Nanti sore baru kita antarkan si Embe ke masjid ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kami ingin berkurban kambing untuk Idul Adha nanti. Mohon diterima ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu, Ibad, Rahman. Semoga Allah membalas kebaikan ibu sekeluarga dan memberkahi rezekinya. Amin. Dadah Embe. Baik, kalau begitu kami pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Jika kita mampu maka
Dirikanlah sholat dan berkurbanlah, itulah wujud syukur kita padanya. Semoga kita semua senantiasa dapat terus mematuhi perintahnya. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah, itulah wujud syukur kita padanya. Semoga kita semua senantiasa dapat terus mematuhi perintahnya. Semoga kita semua senantiasa dapat terus mematuhi perintahnya.